Shalom, yang terhormat Ibu Rumada selaku guru agama Kristen SMA Negeri 8 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Lijah dari Ocean Surya Negara, kelas 12 MIPA E absen 7, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan mengenai damai. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selama ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah ya Tuhan kiranya pikiran dan hati kami, agar kami bisa menyimak firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan lagu yang berjudul Bagimu Damai Sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Baik, saya izin share screen. Untuk renungan yang akan saya bawakan pada hari ini, berjudul Damai Menurut Perspektif Kristen. Pertama-tama, apa itu pengertian damai? Menurut KBBI, damai memiliki arti tidak ada perang, suasana tentram, atau keadaan tidak bermusuhan, penuh dengan rukun. Sedangkan menurut ahli yaitu Anan pada tahun 2014, dia mendefinisikan damai sebagai suatu proses di mana individu dapat mengubah sikap dan perilakunya tentang konflik kekerasan, memperoleh nilai-nilai pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan serta perilaku untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain. Di Alkitab sendiri, saya mengutip 2 ayat yang berbicara mengenai damai. Yang pertama, yaitu Yohanes 14 ayat 27, akan saya bacakan untuk kita semua. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedangkan pada Yesaya 48 ayat 18, berikut firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi dari 2 ayat tersebut kita bisa belajar prinsip-prinsip damai. Untuk prinsip damai yang pertama adalah damai sejahtera dan kebenaran selalu berjalan beriringan. Ini berarti bahwa jika tidak ada kebenaran, yaitu Yesus Kristus, maka tidak ada damai sejahtera. Hanya jika ada kebenaran atau kekudusan, maka ada damai sejahtera. Yang kedua adalah damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Prinsip pertama tadi juga terkandung dalam prinsip yang kedua ini. Kristus, kita yakini sebagai orang Kristen, adalah damai sejahtera kita karena dialah kebenaran kita. Seperti yang tadi dijelaskan di Yesaya dan Yohanes, bahwa jika kita mengikuti perintahnya dan berpegang pada kebenarannya, hanya saat itulah kita bisa merasakan damai sejahtera yang abadi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kebenaran pasti ditentang oleh kejahatan. Dengan kata lain, Alkitab menyatakan bahwa yang baik dan yang jahat adalah lawan yang tidak dapat disatukan. Itulah sebabnya mengapa damai sejahtera yang sempurna tidak mungkin terwujud di dunia yang fana ini. Selalu akan ada pihak yang jahat yang selalu memerangi kebenaran, yang selalu menolak Kristus sebagai kebenaran yang abadi. Itulah sebabnya akan selalu ada perang di dunia ini, akan selalu ada ketidakadilan di dunia ini, akan selalu ada ketidakdamaian di dalam dunia ini, akan selalu ada konflik di dunia ini. Selagi kerajaan Allah belum menegakkan kuasanya atas bumi dan menyapu kejahatan dari bumi,
dunia tidak akan pernah merasakan damai sejahtera yang abadi. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen merespon firman yang telah kita dengar pada hari ini? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berpegang teguh pada kebenarannya. Sebagai orang Kristen, sumber damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Damai sejahtera yang ia tawarkan melebihi segala bentuk damai yang dapat ditawarkan dunia. Harta akan hilang, dan juga orang-orang di sekitar kita juga tidak akan hidup selamanya. Tapi Yesus yang membawa damai sejahtera sebagai sumber damai sejahtera bagi kita orang Kristen akan terus ada untuk selama-lamanya. Dan ia berjanji bahwa jika kita terus berpegang teguh kepadanya, kita akan merasakan damai sejahtera yang abadi. Kemudian, yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Seperti yang tertulis pada 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 2, pasal 3 ayat 8 sampai 12, kita sebagai orang Kristen juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai bagi lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga tutur ucap kita, menjaga perilaku kita, dan juga tidak cepat emosi ketika kita mengalami ketidakadilan. Kita juga sebagai orang Kristen juga diajak untuk selalu peka terhadap orang-orang di sekitar kita dan untuk selalu bersikap adil untuk membawa perdamaian bagi semua orang dimanapun kita berada dan juga tanpa membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang. Sekian dari renungan yang bisa saya bawakan pada hari ini. Untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Sekarang kami akan kembali ya Tuhan ke kegiatan masing-masing ya Tuhan. Berkatlah agar firman yang telah kami dengar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan bantulah ya Tuhan agar kami sebagai orang-orang Kristen ya Tuhan yang percaya kepadamu ya Tuhan, bisa terus menjadi duta pembawa damai ya Tuhan bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.